Oke, ketemu lagi sama gue Mas Antoku. Beberapa waktu lalu gue dapet pesan dari seseorang yang gue tebak itu seorang mahasiswa dan sepertinya jurusan informatika, yaitu dia sedikit curhat tentang bagaimana dia sudah belajar sedemikian rupa, belajar pemrograman tapi nggak paham-paham juga. Ini menarik karena belajar pemrograman itu bukan seperti belajar hafalan atau apa. Di sini gue juga nggak begitu jago-jago tentang pemrograman, tapi boleh juga gue share tentang pengalaman gue belajar pemrograman. Alhamdulillah gue belajar pemrograman itu secara otodidak, artinya belajar sendiri. Pemrograman merupakan proses menyusun rutin dalam bahasa pemrograman tertentu untuk memanipulasi sebuah proses sehingga komputer mampu menerjemahkan apa yang dimaksud. Pemrograman atau ada juga yang menyebutnya coding, menurut gue adalah aktivitas latihan. Kenapa latihan? Karena kunci utama coding adalah memang latihan. Berlatih sehingga coding menjadi aktivitas rutin sambil terus memperbanyak referensi. Referensi itu penting untuk memperkaya pemahaman, menggali teknologi coding terkini agar dapat diterapkan dalam setiap aplikasi yang kita buat. Nah, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Jadi ini seperti tips triksnya belajar pemrograman. Kali lagi ini versi gua, bisa juga berbeda dengan orang lain, tapi sekali lagi ini versi gua. Tips pertama adalah kuasai algoritma, ilmu yang memberikan dasar bagaimana kita menyusun sebuah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan sebuah masalah, terutama khususnya dalam pemrograman. Kita bisa belajar algoritma itu tidak harus blok langsung gitu, tapi bisa juga kita belajar secara kecil-kecil, misalnya seperti ini. Misalnya kita belajar tentang runtunan atau urutan, kita bisa juga mencoba program-program kecil yang mungkin cuma 3 atau 4 baris. Nah, dari situ kita bisa belajar memahami bagaimana runtunan, terus kita bisa beralih misalnya nanti kepada pemilihan atau selection, terus pada repetisi atau pengulangan dan lain-lainnya. Jadi untuk mempelajari itu semua nggak harus misalnya kita belajar besar banyak langsung program yang besar, cukup program kecil-kecil, dan dimana nanti setiap sudah kita buat, kita tes jalan, terus berikutnya adalah kita modifikasi, kita ubah-ubah sedikit, kita jalankan lagi dan seterusnya. Tips dari gua adalah setiap program yang kita ubah, kita modifikasi, kita simpan dengan nama yang baru. Tujuannya apa? Jadi secara tidak langsung nanti kita itu akan membuat program banyak, walaupun kecil-kecil, walaupun sedikit mirip-mirip, tapi itu adalah sebuah semacam arsip buat kita bahwa kita pernah belajar ini, dan nanti suatu saat kita bisa buka lagi, oh bahwa gue pernah belajar seperti ini dan lainnya gitu. Jadi tidak harus kita mempelajari dalam misalnya memahami algoritma itu dengan langsung besar, kita yang kecil-kecil aja dasarnya, kemudian kita bisa ubah sedemikian rupa sehingga yang penting kita paham. Sekali lagi bahwa kita yang penting paham, walaupun daripada kita belajar besar tapi nggak paham-paham, mending kita kecil tapi paham. Tips kedua adalah pilih bahasa pemrograman yang menurut kalian paling mudah dipelajari. Tidak usah harus terpaku pada bahasa pemrograman tertentu, karena bisa jadi pemrograman yang lain itu mungkin mempunyai pendekatan yang berbeda dengan bahasa pemrograman yang ada yang mungkin sedang kalian pelajari. Tapi ada juga memang saran dari gue adalah kalau bisa kita pelajari bahasa pemrograman yang merupakan bisa juga dikembangkan menjadi bahasa pemrograman yang lain. Misalnya contoh pemahaman, konteksnya pemahaman bukan mengembangkan bahasa programannya, adalah seperti kita belajar bahasa C++ untuk fondasinya. Misalnya pada saat kita belajar algoritma, kita bisa belajar dengan bahasa programan C++. C++ itu menjadi gerbang untuk kita mempelajari bahasa programan yang lain, misalnya Java, PHP atau PHP, atau juga yang lain. Nah, kenapa dasar programannya sama, sintaksnya hampir sebagian besar sama, juga ini akan memudahkan kita untuk lebih mudah memahaminya, terutama di dalam sintaks-sintaksnya. Kenapa? Salah satu kunci di dalam belajar programan adalah sintaks. Sintaks itu susunan codingnya
pernyataan antara satu dengan yang lain, juga mungkin tanda baca dan lain-lainnya itu kalau misalnya bersumber dengan yang sama, itu tentunya juga sama, misalnya antara C, Java, dan PHP. Tapi sekali lagi bahwa tadi bahasa programan tadi bukan menjadi acuan, tapi yang terpenting, paling penting adalah kita nyaman dengan bahasa programan yang kita gunakan, itu saja. Jadi kalau sudah nyaman, kita bisa akan lebih mudah untuk mempelajari lebih lanjut. Yang ketiga adalah gunakan teknik ATM, yaitu ambil, tiru, modifikasi. Intinya kita ambil dari contoh-contoh yang sudah ada, terus kita ketik atau kita lakukan sesuai dengan perintah yang ada. Tidak perlu kita berpikir nanti seperti apa hasilnya, ketik saja dengan kaidah-kaidah yang memang ditentukan, misalnya bahasa programan tertentu kan punya kode atau sintak yang seperti apa, ikutin saja titik komanya dan lain-lainnya. Setelah itu kita eksekusi, bagaimana kita lihat hasilnya. Setelah kita lihat hasilnya, kita mencoba untuk memahami, menelaah, ini kok bisa seperti ini, kok bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah setelah itu kita ada pemahaman, kita coba ubah sedikit-sedikit tentang program yang ada itu, ya. Terus coba eksekusi lagi, jalankan lagi. Amati perbedaan antara yang pertama sebelum diubah dengan yang sudah diubah. Dari situ kalau kita sudah bisa paham perbedaannya, di situ ada sebuah pemahaman baru yang kita dapat. Nah lakukan itu terus-menerus. Jika sudah benar-benar paham, buatlah program baru berdasarkan pemikiran atau dasar yang sebelumnya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Secara tidak langsung nanti kita sudah bisa mulai belajar membuat program yang baru, walaupun mungkin dengan cara pemikiran yang sama. Ingat, tapi jangan menghafal. Semuanya ini berdasarkan pemahaman, bukan hafalan. Memodifikasi itu sebenarnya suatu tindakan atau suatu aktivitas yang tidak mudah, karena pada saat kita bisa memodifikasi berarti kita sudah paham apa sebenarnya yang kita modifikasi. Kita kan nggak mungkin memodifikasi sebuah motor tapi kita tidak tahu tentang mesin motor. Jadi memodifikasi itu artinya kita sudah tahu sebenarnya seperti apa, kita modifikasi seperti yang sekarang ini. Itu adalah kunci atau belajar dengan sistem ATM. Yang keempat ini adalah tidak usah takut error. Ini yang sering menurunkan semangat kita dalam belajar pemrograman, adalah pada saat kita belajar, terus kita coba programnya atau kita eksekusi, ternyata error. Sebenarnya error ini dalam konteks kita belajar pemrograman adalah berkah. Karena apa? Karena pada saat kita error, berarti ini ada kesempatan untuk kita mencoba membedah lagi, melihat lagi program yang sudah kita buat, apakah ada yang salah, di mana salahnya, kita coba pelajari, terus nanti kita sesuaikan lagi, kita coba lagi, dan seterusnya. Jadi error merupakan tantangan, bukan merupakan penghambat kalian untuk belajar pemrograman. Nggak usah takut error, karena error itu adalah kesempatan, tantangan, dan juga berkah bagi yang sedang belajar pemrograman. Tips terakhirnya atau yang kelima adalah belajar pemrograman atau coding itu adalah cukup sederhana, yaitu latihan, 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 dan latihan terus. Karena pemrograman buat gue atau coding itu buat gue adalah masalah kebiasaan. Dan satu lagi, coding atau pemrograman itu bukan dominasi mahasiswa informatika atau orang-orang yang tertarik yang belajar di lingkungan informatika, bukan. Bahkan ini bisa siapapun boleh mempelajari pemrograman. Kuncinya cuma satu, kebiasaan. Berlatih terus setiap hari, membiasakan diri untuk belajar membuat program setiap hari, itu akan lebih baik daripada kita belajar langsung brek. Itu biasanya akan kesulitan. Misalnya sebagai seorang mahasiswa akan belajar intens sekali saat mau UAS, ini juga nggak bagus, pasti kebanyakan tidak akan bisa, sehingga mereka pada saat UAS harus lembur dan lain-lainnya. Tapi kalau setiap hari kita biasakan untuk belajar itu, untuk latihan dari hal yang kecil, sehingga secara tidak langsung kita itu sudah bisa belajar program atau memahami program itu secara keseluruhan, walaupun dari kecil dan kecil. Nah, jadi ini hanyalah masalah kebiasaan. Biasakan kalian untuk membuat program walaupun sekecil apapun. Kalau bisa dikatakan dalam satu hari itu sisihkan 1 jam saja untuk belajar program,
apa saja ya, asal setiap hari rutin dan juga nanti ditingkatkan terus, itu akan lebih baik daripada belajar langsung sekaligus. Karena apa? Program hanya masalah kebiasaan. Temukan sisi asik dari program itu sendiri, temukan sisi asik pada saat kita membuat program. Bisa juga rasa penasaran kita pada saat kita belajar program itu akan memberikan modal yang bagus untuk terus kita belajar program secara rutin. Oke, itu adalah 5 hal yang bisa menjadi satu acuan atau tips bagi kalian yang mau belajar pemrograman. Sekali lagi bahwa 5 tadi itu menurut versi gua. Kalau versi yang lain mungkin ada lagi yang lain, tapi jika ada yang mungkin kurang jelas atau mau menambahkan, boleh dituliskan di kolom komentar, kita bisa berdiskusi dengan baik. Oke, itu saja video dari gua. Sampai ketemu di video gua yang lain. Dadah.